Nah, AI buatan Cina ini bernama DeepSeek R1 atau yang lebih dikenal dengan DeepSeek yang diluncurkan pada awal bulan ini, geng, yaitu bulan Januari tahun 2025. Banyak yang kaget dengan teknologi yang ditawarkan oleh DeepSeek dan meningkatnya penggunaan aplikasi tersebut ternyata juga berdampak pada pasar saham bagi perusahaan pembuat chip dari negara lain seperti ASML, perusahaan pembuat peralatan chip asal Belanda yang mengalami penurunan harga saham lebih dari 10%. Sementara saham dari Siemens Energy yang membuat hardware AI itu anjlok hingga mencapai 21%. Lalu ada Nvidia yang kita tahu ya, ini ya salah satu yang terkaya sekarang di dunia, yang mana harga saham mereka juga anjlok sebesar 17% pada hari Senin kemarin. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, kali ini kita bakal membahas sebuah hal yang unik banget dan berkaitan lagi dengan Amerika serta Cina. Setelah kemarin kita udah bercerita ya tentang bagaimana Cina ingin mengupayakan negara mereka itu memiliki chip yang canggih dan luar biasa sampai mereka mempekerjakan salah satu orang yang sangat penting dalam penciptaan chip buatan Korea Selatan. Nah, mereka sampai merekrut itu orang dan mereka pun dianggap sudah mencuri dari Korea Selatan. Nah, tapi Cina nggak peduli sama sekali karena tujuan mereka atau fokus mereka ya memang pengen bikin negara mereka kuat. Nah, kalau kalian mau tahu ceritanya, kalian bisa cek di konten gue yang ini. Memang kalau kita membahas tentang Cina itu menarik banget, pasti bakal ada kaitannya dengan Amerika. Apalagi ketegangan di antar negara ini, permasalahan teknologi canggih. Pembahasan kali ini masih berhubungan dengan perang kecanggihan chip antara Cina dengan Amerika, tapi ini lebih spesifik lagi, yaitu Artificial Intelligence atau AI. Nah, perang antar kecanggihan AI. Yang mana beberapa hari ini Cina tiba-tiba muncul dengan pemberitaan yang benar-benar luar biasa, bikin semua orang tuh ya tercengang gitu ya dengan gebrakan yang dibuat oleh Cina, yang mana mereka meluncurkan sebuah AI asisten saingan ChatGPT yang bernama DeepSeek. Diluncurkannya DeepSeek ini membuat AI asisten buatan Cina itu menjadi nomor satu dan banyak digunakan oleh banyak orang karena fitur-fiturnya yang lebih efisien dibandingkan dengan ChatGPT. Dan hal ini tentu membuat saham-saham perusahaan teknologi asal Amerika Serikat sampai anjlok dan para miliarder itu rugi hingga 108 miliar USD, geng. Inovasi yang terus dilakukan oleh Cina ini menjadi sebuah ancaman bagi Amerika Serikat. Udah mulai dari TikTok, terus ada Red Note, sekarang malah muncul DeepSeek. Nah, gue bakal membahas nih, sebenarnya apa itu DeepSeek dan bagaimana Amerika bisa terdampak karena kehadiran DeepSeek ini. Bagaimana Amerika bisa merugi hingga ribuan triliun dari kemunculan DeepSeek buatan Cina ini. Langsung aja kita bahas secara lengkap di sisi lain. Jadi geng, DeepSeek ini adalah sebuah AI asisten yang dibuat oleh Cina yang dirilis ketika Amerika membatasi penjualan teknologi chip canggih yang mendukung AI ke Cina. Jadi seperti yang pernah gue jelaskan di video yang sebelumnya tentang perang chip antara Cina dengan Amerika, di mana Amerika berupaya bahkan sampai menghambat perkembangan teknologi chip yang ada di Cina dengan segala macam cara lah yang mereka lakukan. Pokoknya Cina jangan sampai bisa berkembang teknologi chipnya. Nah, hal ini akhirnya membuat Cina harus memikirkan cara baru bagaimana bisa agar mereka berhasil membuat AI buatan mereka sendiri tanpa harus bergantung dengan segala teknologi dari Amerika Serikat. Sehingga mereka melakukan berbagai cara melalui eksperimen tanpa adanya pasokan chip dari negara lain. Serta gilanya, para pengembang AI yang ada di Cina itu saling membuka dapur mereka sendiri demi bisa menciptakan sebuah AI canggih yang baru. Jadi kalau di Amerika itu misalkan nih ngambil dari negara lain untuk membantu mereka bikin chip. Nah, itu masing-masing orang tuh nggak saling bekerja sama, mereka saling tertutup, mereka saling mengembangkan dan saling kayak berkompetisi mengembangkan siapa yang paling bagus. Nah, tapi di Cina nggak, semua orang saling terbuka. Misalkan kayak gue bisa ciptain ini loh, lo bisa ciptain apa? Nah, dikolaborasikan, dan hal itulah yang membuat Cina jadi gila-gilaan teknologinya.
Terus geng, pengembangan teknologi AI yang dilakukan oleh Cina ini ternyata lebih gila lagi, melebihi ekspektasi. Hasilnya adalah model AI yang mereka hasilkan hanya membutuhkan daya komputasi yang jauh lebih sedikit dan ongkos pembuatannya yang jauh lebih murah dibandingkan perkiraan mereka. Nah, dua hal tersebut menjadi sebuah acuan harga pasar bagi AI yang mereka buat. Biasanya kalau semakin efisien harganya, maka semakin mahal. Ya seperti yang kita tahu, ini sudah menjadi hal yang biasa di barang-barang elektronik. Kalau mau bagus, ya beli yang mahal. Kalau mau murah, ya beli yang biasa-biasa aja. Dan selalu barang buatan Cina itu dianggap underestimate gitulah. Underestimate karena dianggap rapuh atau mudah rusak. Padahal untuk saat ini produk buatan Cina itu gila-gilaan kerennya. Nah, memang Cina sudah terkenal dengan barang-barang mereka yang murah dan sekarang mereka bisa mengembangkan AI dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan yang ditawarkan oleh Amerika, sehingga ini akan berpotensi untuk mengubah pasar dari industri AI itu sendiri. Nah, AI buatan Cina ini bernama DeepSeek R1 atau yang lebih dikenal dengan DeepSeek yang diluncurkan pada awal bulan ini geng, yaitu bulan Januari tahun 2025. Dan pihak DeepSeek ini mengklaim kalau kinerja dari AI DeepSeek itu setara dengan model terbaru yang dibuat oleh OpenAI yang merupakan pembuat dari ChatGPT ketika digunakan untuk memecahkan soal-soal matematika, pengkodean sampai dengan penalaran dengan bahasa sederhana. Pasti kalian penasaran ya geng, siapa yang bertanggung jawab atau siapa yang berhasil membuat DeepSeek ini sehingga menghebohkan dunia. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan si penemu atau pembuat dari DeepSeek yang bernama Wenfeng. Nah, orang itu adalah seorang pria yang bernama Liang Wenfeng yang berusia 39 tahun. Wenfeng ini tumbuh besar di Guangdong, sebuah provinsi yang selama 80-an dan 90-an itu memimpin Cina dalam mengadopsi kapitalisme besar. Jadi seperti yang kita tahu geng ya, kalau Cina itu adalah salah satu negara komunis yang mana biasanya kalau negara komunis itu sistem perekonomiannya adalah sosialis. Nah, mungkin gambarannya seperti ketika Cina dipimpin oleh Mao Zedong. Namun saat ini Cina sudah mengganti sistem perekonomian mereka yang dari awalnya itu sosialis sudah menjadi kapitalis yang menggerakkan perekonomian dari industri sampai menjadi Cina yang saat ini kita kenal, yang gila banget, kuat banget gitu. Jadi sistem perekonomiannya aja geng yang berubah, tapi sistem politiknya tetap komunisme. Nah, kita lanjut lagi nih geng tentang si Wenfeng tadi. Jadi Wenfeng ini pada saat itu dikelilingi oleh orang-orang yang lebih mementingkan untuk memiliki bisnis dibandingkan belajar. Tapi tidak dengan Wenfeng. Dia memilih untuk mengenyam pendidikan. Dia lebih memilih untuk mencerdaskan diri lah. Nah, dia melanjutkan kuliah di Universitas Zhejiang jurusan Teknik Elektronika dan Komunikasi sebelum akhirnya mendapatkan gelar master di bidang serupa yang dia selesaikan pada tahun 2010. Nah terus geng, singkat cerita, Wenfeng ini mendirikan sebuah dana lindung atau hedge fund nilai kuantitatif pada tahun 2015. Nah, dana lindung atau hedge fund ini adalah sebuah bentuk dari investasi kolektif yang dikelola secara profesional yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan yang tinggi untuk para investornya. Nah, untuk menjalankan dana lindungnya tersebut, Wenfeng ini nggak menggunakan analisis manusia untuk bisa memprediksi pasar, melainkan dia menggunakan algoritma matematika yang rumit untuk melakukan perdagangan. Jadi portofolio dana lindung tersebut dikatakan itu berjumlah lebih dari 100 miliar yuan pada akhir tahun 2021 geng. Nah lalu pada bulan April tahun 2023 melalui akun WeChat-nya dia, dana lindung milik Wenfeng ini mengumumkan bahwa mereka akan memperluas kewenangannya di luar industri investasi dan memusatkan sumber daya untuk mengeksplorasi AI karena zaman juga udah semakin berkembang. DeepSeek kemudian dibuatlah sebulan kemudian setelah dia mengumumkan hal tersebut. Nah perusahaan ini merilis model bahasa besar AI pertama mereka pada akhir tahun 2023. Untuk konteks teknologi AI, model bahasa besar atau large language model itu adalah model AI yang dibuat untuk memahami, menghasilkan, serta memproses teks dalam skala besar geng. Wenfeng ini sebagai pemimpin dari DeepSeek itu memfokuskan bakat serta sumber daya penelitian untuk bisa membuat model yang bisa menyamai bahkan lebih baik dari OpenAI. Nah dengan diciptakannya DeepSeek ini, mereka berharap agar di masa mendatang mereka bisa terus berfokus pada model-model yang akan digunakan oleh perusahaan lain untuk membangun produk AI yang dapat ditujukan sebagai konsumen maupun perusahaan. Wenfeng sendiri ingin membawa perubahan untuk Cina yang tidak mau kalau hanya terus mengikuti inovasi dari negara lain. Dia pengen Cina yang memimpin saat ini.
Jadi dia nggak mau Cina itu di bawah ketiak orang atau dianggap sebagai peniru mulu, tukang copy paste mulu, dia nggak mau. Nah, seiring berjalannya waktu, hal tersebut benar-benar terlihat sekarang, geng. Kalau biasanya Cina mengambil inovasi dari luar negeri, mulai dari aplikasi smartphone sampai dengan kendaraan listrik, sekarang Cina dengan cepat meningkatkan inovasi yang sering sekali jauh lebih cepat daripada negara-negara yang menemukan teknologi tersebut. Dan Wenfeng sebagai seseorang yang berperan penting dalam pengembangan chip di Cina, sebenarnya bukanlah orang yang sering tampil di hadapan publik. Dia ini jarang banget terlihat. Ya, standarnya pencipta atau orang-orang yang suka bikin karya gitu ya. Biasanya tuh introvert gitu, nggak suka narsis gitu. Diketahui kalau dia ini hanya pernah memberikan 2 wawancara media kepada media China Wave pada tahun lalu dan tahun 2023. Selain itu dia nggak pernah muncul di media manapun. Cuma nih geng, secara tiba-tiba pada tanggal 20 Januari kemarin, Wenfeng ini menjadi salah satu dari 9 orang yang diminta untuk memberikan pidato pada simposium tertutup yang diselenggarakan oleh Perdana Menteri Cina yaitu Li Qiang. 经济实现了较快增长，各项事业、教科文卫体等领域代表座谈会，听取对政府工作报信的动能不断增强。同时，我国发展还面临不少困难挑战，要准确。 Walaupun jarang tampil di media dan pernyataan yang dikeluarkannya hanya sedikit selama bertahun-tahun, Wenfeng ini nggak sungkan untuk mengungkapkan pandangannya mengenai peran Cina di dalam proses perlombaan AI dengan Amerika. Dan ini dia sampaikan ketika wawancara dengan China Wave. Dan dengan mengatakan kalau AI Cina nggak bisa berada di dalam posisi yang mengikuti perkembangan negara lain selamanya. Cina sering mengatakan kalau ada kesenjangan teknologi 1 atau 2 tahun antara AI Cina dengan Amerika. Namun kata Wenfeng, kesenjangan yang sebenarnya adalah perbedaan antara orisinalitas dan tiruannya. Kalau ini nggak berubah, ya maka Cina akan selalu menjadi pengikut, kata dia. Kalimat dari Wenfeng ini sebagai sebuah pernyataan dari Cina itu sendiri kalau mereka nggak bisa untuk terus meniru perkembangan teknologi dari negara lain. Hal ini yang membuat mereka akan terus menjadi pengikut. Dan untuk bisa memimpin, mereka harus menciptakan sesuatu yang baru, yang lebih unggul dibandingkan teknologi dari negara lain. Dan ini merupakan ciptaan sendiri. Dan inilah hasilnya, AI dari DeepSeek buatan Cina. Terus ya gimana bisa nih Cina membuat DeepSeek padahal negaranya sedang diblokir habis-habisan oleh Amerika. Agar Cina nggak bisa mendapatkan chip tercanggih yang menjadi komponen penting untuk mengembangkan AI. Nah, jadi geng, informasi nih ya, usut punya usut, dikatakan kalau DeepSeek ini berhasil mengatasi semua pemblokiran itu dengan menggunakan model lama yang nggak kena pemboikotan oleh Amerika, yaitu chip berkapasitas rendah dari Nvidia yang disebut dengan H800S. Walaupun menggunakan chip berkapasitas rendah dengan keterbatasan yang mereka alami, ya mereka jadi terus melakukan berbagai eksperimen untuk bisa mengoptimalisasi chip tersebut hingga bisa menciptakan AI yang tidak kalah canggih dari Amerika. Kebayang gak tuh? Jadi ibaratnya tuh Cina tuh cuma punya modal kayak, nih gue misalkan ya, dia cuma punya modal nih bibit padi sebiji doang. Tapi lahannya luas, mereka mau mikir gitu. Gimana cara satu biji padi ini bisa jadi tumbuhan padi sebanyak-banyaknya. Dan itulah dengan modal yang sedikit itu ya, dengan modal yang sudah diblokir oleh Amerika, Amerika lupa memblokir satu hal yang ya tergolong murah, jadul. Nah dari situlah Amerika kecolongan dan AI tersebut bisa diciptakan oleh Cina. Kurang lebih kayak gitu geng. Terus geng, selain itu, nggak seperti para pesaingnya yang mengembangkan model AI mereka sendiri secara eksklusif, tertutup, nggak boleh terlihat oleh orang lain. Nah, DeepSeek ini justru bersifat sumber terbuka atau open source, yang artinya DeepSeek terbuka bagi siapapun untuk mengakses kode programnya. Dan mereka kayak ngebongkar dapurnya sendiri. Dia memperlihatkan kepada semua orang kayak, nih, lo lihat deh cara kerjanya kayak gimana, modifikasinya kayak gimana, serta ikut mengembangkan sendiri boleh juga. Jadi tujuan mereka adalah mereka nggak mau kayak Amerika. Jadi kalau memang Amerika mempatenkan atau memspesialkan cara kinerja AI ini biar nggak semua orang bisa, nah Cina justru sebaliknya. Mereka pengen semua orang bisa niru dan biar sekalian anjlok deh tuh pasaran penjualan AI milik Amerika. Sifat open source inilah yang dianggap sebagai nilai tambah dari DeepSeek yang membuka potensi untuk mengembangkan teknologi tersebut lebih luas dan murah. Nah cuma ada kekurangan nih dari sistem ini geng, karena kemungkinan akan membuat perusahaan pengembangnya nggak bisa mengambil keuntungan yang besar. Jadi ya seperti yang kita lihat ya, Cina tuh ngejual barang tuh murah-murah banget. Walaupun sebenarnya mereka itu ya produknya canggih gitu. Ya tapi emang itu tujuan mereka. Mereka ini ingin menguasai pasar. Ya sekalian jual murah, untung sedikit gak apa-apa. Tapi Amerika udah gak bisa menyaingi mereka. Jadi sekalian dihancurin bareng-bareng. Gokil gak?
Terus geng, peluncuran AI asal Cina ini tentunya menjadi salah satu yang paling dibanggakan oleh Cina karena pada akhirnya mereka bisa memiliki teknologi mereka sendiri yang mereka ciptakan sendiri. Nah, tapi peluncuran DeepSeek ini nggak cuma membuat gempar Cina, tapi juga negara saingan Cina yaitu Amerika, dan AI buatan Cina ini yang dikatakan jauh lebih canggih dibandingkan AI buatan Amerika membuat Amerika benar-benar shock. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai dampak AI DeepSeek bagi Amerika yang katanya Amerika merugi. Jadi geng, DeepSeek ini adalah sebuah nama chatbot AI yang tampilan serta cara kerjanya sangat mirip dengan ChatGPT. Oleh karena itu, DeepSeek ini digunakan untuk banyak tugas yang sama seperti ChatGPT. Nah, tapi pertanyaannya, apakah DeepSeek ini terbukti memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan ChatGPT? Ya, hal tersebut mungkin masih menjadi perdebatan banyak orang, geng. Model R1 atau R1 punya DeepSeek aja itu memiliki model yang sama kuatnya dengan model O1 atau O1 milik OpenAI yang dirilis sejak akhir tahun lalu. Kedua AI ini menggunakan model yang sama, yaitu model penalaran. Jadi model ini menghasilkan respon secara bertahap, mensimulasikan proses yang mirip dengan cara manusia berpikir melalui masalah atau ide. Nah, tapi model R1 atau R1 ini menggunakan lebih sedikit memori dibandingkan dengan O1, geng. Yang membuat R1 ini jauh lebih murah dari segi biaya untuk mendapatkan manfaat dari teknologi tersebut. Para peneliti yang mengembangkan AI DeepSeek itu mengklaim kalau biaya untuk melatih AI mereka mencapai 6 juta USD, yang mana itu 6% dari perkiraan biaya GPT-4 milik OpenAI yang diperkirakan memakan biaya lebih dari 100 juta USD. Nah, padahal geng, Wenfeng sebagai penemu dari DeepSeek tadi, dia mengatakan kalau sebagian besar pengembang yang ada di DeepSeek itu adalah lulusan baru atau orang-orang yang baru saja memulai karir mereka di bidang AI. Nah, ini tentunya menjadi hal yang mengesankan bagi DeepSeek. Bagaimana bisa orang-orang di baliknya itu adalah orang-orang yang baru lulus atau berkarir belum berpengalaman banget di bidang AI, tapi mereka sudah bisa membuat AI dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan OpenAI milik Amerika. Tapi ya geng, ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh DeepSeek R1 ini, geng. Seperti banyak model AI Cina lain yaitu Ernie milik Baidu atau Doubao milik ByteDance. Nah, DeepSeek ini dilatih untuk menghindari pertanyaan yang sensitif secara politik. Hal ini diketahui setelah tim dari media BBC itu mencoba untuk menanyakan kepada DeepSeek mengenai apa yang terjadi di lapangan Tiananmen pada tanggal 4 Juni tahun 1989. Dan sekedar informasi, geng, insiden di lapangan Tiananmen ini adalah sebuah rangkaian demonstrasi yang dipimpin oleh mahasiswa dan berujung pada status darurat militer yang diberlakukan di sana, kemudian terjadinya penembakan dan menangkap para pengunjuk rasa di sana. Some traveled 100 miles to Tiananmen Square. Ketika ditanyakan insiden di lapangan Tiananmen ini, DeepSeek tidak memberikan rincian apapun mengenai topik tersebut, dan memang topik itu adalah sebuah topik yang sensitif di Cina. Sensor yang diberlakukan oleh pemerintah Cina sendiri menjadi sebuah tantangan yang besar bagi perkembangan AI-nya di pasar internasional. Tapi sepertinya hal tersebut bisa diatasi dengan DeepSeek yang sudah dilatih untuk mencari informasi dari sumber yang akurat, namun dengan menampilkan lapisan sensor atau menahan informasi tertentu melalui lapisan pengamanan tambahan. DeepSeek saat ini sudah lebih mudah diakses karena sudah ada di App Store dan Play Store, geng. Dan hal ini membuat Amerika menjadi kaget sekaligus khawatir, bahkan setelah pembatasan akses yang diberikan oleh Amerika terhadap chip-chip canggih mereka ke Cina. Ternyata Cina berhasil membuat AI assistant yang diklaim bisa mengungguli model AI yang dibuat oleh Amerika. Nah, Mark Andreessen itu selaku pemodel Ventura dari Silicon Valley sekaligus penasehat Donald Trump menanggapi fenomena kemunculan DeepSeek ini sebagai momen Sputnik AI, geng. Nah, buat kalian yang nggak tahu, Sputnik AI ini adalah satelit yang diluncurkan oleh Uni Soviet pada tahun 1957 ketika sedang perang dingin dengan Amerika Serikat. Ketika itu, geng, Amerika terkejut dengan pencapaian teknologi yang dilakukan oleh Uni Soviet, dan ini terulang kembali, geng. Namun kali ini bukan Uni Soviet atau Rusia, tapi melainkan ini dibuat oleh orang Cina yang tiba-tiba bisa meluncurkan teknologi AI yang membuat gempar Amerika Serikat. Satya Nadella selaku CEO Microsoft itu memuji DeepSeek bahkan dengan mengatakan kalau model terbaru mereka sangat mengesankan karena sangat efektif dan efisien dalam komputasi. Dan dari sini dia juga baru menyadari, geng, kalau Cina mengembangkan AI milik mereka dengan sangat serius sehingga Amerika harus lebih waspada lagi.
Lalu geng, setelah aplikasi DeepSeek ini tersedia di App Store dan Play Store, aplikasi ini dengan cepat menjadi aplikasi gratis yang paling banyak di-download di App Store Amerika. Karena terlalu banyak yang mendownload aplikasi ini, aplikasi DeepSeek sempat terkena serangan berbahaya dengan skala besar sehingga DeepSeek memutuskan untuk membatasi pendaftaran pengguna mereka untuk sementara waktu. Lalu di hari Senin kemarin, situs web DeepSeek sempat down karena banyak banget dicoba oleh orang-orang. Kebayang tuh ya. Jadi sempat gila-gilaan lah orang-orang antusias banget dengan kehadiran DeepSeek. Banyak yang kaget dengan teknologi yang ditawarkan oleh DeepSeek dan meningkatnya penggunaan aplikasi tersebut ternyata juga berdampak pada pasar saham bagi perusahaan pembuat chip dari negara lain seperti ASML, perusahaan pembuat peralatan chip asal Belanda yang mengalami penurunan harga saham lebih dari 10%. Sementara saham dari Siemens Energy yang membuat hardware AI itu anjlok hingga mencapai 21%. Lalu ada Nvidia yang kita tahu ya ini ya salah satu yang terkaya sekarang di dunia, yang mana harga saham mereka juga anjlok sebesar 17% pada hari Senin kemarin. Penurunan harga saham ini terjadi karena selama ini orang-orang yakin kalau dengan anggaran yang besar dan chip tingkat atas adalah satu-satunya cara untuk bisa memajukan industri AI. Nah tapi setelah China merilis DeepSeek, keyakinan tersebut dipatahkan karena DeepSeek bisa mengembangkan AI dengan sumber daya komputasi yang terbatas. Ditambah lagi sekarang DeepSeek malah buka-bukaan cara membuat AI itu gimana. Kelar nggak tuh Amerika? Terus geng, Fei Cernling, penasehat ekuitas teknologi yang berbasis di Singapura juga mengatakan kalau keberadaan DeepSeek ini berpotensi untuk menggagalkan investasi untuk seluruh rantai pasokan AI. Ya pastilah geng ya, dengan adanya DeepSeek yang mengklaim kalau mereka menggunakan pasokan dengan harga yang lebih murah, ini akan meruntuhkan rantai pasokan pengembangan AI di negara lain yang mana itu jauh lebih mahal dibandingkan milik Cina. Ya sementara itu raksasa perbankan Wall Street yaitu Citi itu memperingatkan kepada semua pihak kalau meskipun DeepSeek bisa menantang posisi dominan perusahaan-perusahaan Amerika seperti OpenAI, masalah yang akan dihadapi perusahaan-perusahaan Cina bisa menghambat pengembangan produk mereka sendiri karena pasti Amerika akan lebih mengetatkan pemboikotan chip-chip apapun ke Cina nantinya. Set. Ada aja ancamannya ya. Dan saat ini juga para ahli sudah mendesak agar berhati-hati untuk mengadopsi DeepSeek secara cepat. Alasannya karena adanya kekhawatiran mengenai penyebaran informasi yang salah dan Cina yang kemungkinan besar bisa mengeksploitasi data dari penggunanya. Masih dengan isu yang sama, masih dengan tuduhan yang sama yang dilakukan oleh Amerika terhadap TikTok gitu geng. Pemerintah, terutama pemerintah Amerika ya, itu mengatakan kalau penggunaan AI adalah hak pribadi bagi setiap warga negara. Tetapi pemerintah tetap akan memantau setiap ancaman bagi keamanan nasional terhadap data yang dipunyai oleh DeepSeek. Dan pemerintah nggak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas kalau terjadi ancaman pengambilan data oleh DeepSeek. Hanya saja geng, menurut Michael Wooldridge, seorang profesor dasar-dasar AI dari Oxford University, dia bilang kalau spekulasi tersebut bisa saja terjadi. Karena apapun yang kita ketik di dalam chatbot itu akan tersimpan di database mereka. Sehingga Michael ini menyarankan untuk membicarakan topik-topik yang ringan aja di chatbot tanpa mencantumkan sesuatu yang sensitif atau bersifat pribadi seperti nama, tempat tinggal, dan lain-lain. Nah jadi intinya yang berkaitan dengan identitas kita ya jangan sampai diposting atau diketik lah di sana. Nah lalu adanya pernyataan dari Ross Barley juga yang menjadi salah satu pendiri dari Center for Information Resilience. Dia mengatakan kalau kita sudah melihat berkali-kali bagaimana Cina menggunakan dominasi teknologinya sebagai senjata untuk mengawasi, mengontrol, hingga melakukan pemaksaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tapi kayaknya Amerika juga sama deh ngelakuin hal itu juga gitu. Tapi kenapa ketika Cina melakukan ini Amerika jadi memperingatkan warga dunia gitu? Aneh banget. Walaupun tengah menjadi kontroversi oleh Barat, khususnya Amerika, pencapaian yang dilakukan oleh DeepSeek ini menjadi sebuah dorongan besar bagi pemerintah Cina yang sudah sejak lama berusaha untuk membangun teknologi mereka secara independen tanpa adanya ketergantungan dari Barat. Nah, Partai Komunis Cina sendiri belum berkomentar mengenai hal ini. Namun media pemerintah Cina sepertinya menunggu DeepSeek yang bisa menggulingkan pasar saham perusahaan Amerika. Dan hal ini menjadi sebuah bukti kecanggihan teknologi dan kemandirian Cina yang terus berkembang dari segi teknologi, bahkan bisa dikatakan sebagai inovasi baru dari Cina. Ya, sebuah era baru kepemimpinan teknologi lokal yang digerakkan oleh generasi muda geng. Tapi ada potensi juga kalau sentimen teknologi yang sedang terjadi bisa mengarah kepada isolasionisme teknologi itu sendiri. Seperti yang kukatakan sebelumnya, karena sudah nggak lagi bergantung dengan negara manapun, Cina akan melakukan pengembangan teknologinya sendiri tanpa ada campur tangan dari negara lain. Jadi Cina bakal lebih kuat lagi. Itu dia geng,
pembahasan kita hari ini mengenai DeepSeek, yaitu aplikasi AI buatan Cina yang menggemparkan dunia. Bahkan Amerika Serikat sendiri merasa khawatir karena saham perusahaan-perusahaan Amerika Serikat jadi anjlok. Mereka jadi rugi ribuan triliun. Gimana geng menurut kalian? Apakah ini menjadi momentum bagi Cina untuk mengalahkan teknologi Amerika? Atau justru Amerika bakal ngamuk terus bakal menggunakan cara-cara yang licik atau kotor mungkin untuk menghentikan Cina? Coba tinggalkan komentar di bawah.